memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Ibu Aan, saya perkenalan dulu. Saya Suharyanto, Kepala SMA Negeri 1 Pakom. Mulai dari tahun 2020 sampai saat ini. Barangkali ada yang Ibu pertanyakan, silakan. Ya Bapak, di sini saya akan mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Saya mulai dari bawah, Ibu. Ya, saya mulai dari para wali kelas dulu untuk mencari turun ke bawah ke siswa, karena wali kelas lah yang paling tahu tentang kondisi siswa di sekolah ini. Kemudian setelah tahu apa persoalannya, barulah nanti saya kumpulkan bersama dengan BK atau BP untuk membahas suatu permasalahan itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kasusnya itu hanya ringan saja, tentu saya cukup untuk mengadakan rapat internal, rapat kecil, para waka, kemudian BP. Tapi kalau menyangkut kasus yang agak besar, maka acuan saya pertama adalah peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah itulah yang menjadi acuan dulu dalam suatu kasus yang dilakukan oleh siswa itu. Walaupun juga saya menerima masukan-masukan dari beberapa faktor atau dari luar internal sekolah, misalnya ada masukan dari komite, ya, itu saya tampung juga. Tapi poin yang pertama tetap saya mengacu pada peraturan sekolah, karena peraturan sekolah itu sebenarnya adalah dibuat atas kesepakatan sekolah dengan komite itu, Ibu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya itu untuk menyelesaikan suatu kasus itu, saya sebenarnya lebih mempercayakan pada wali kelas dulu, Bu, dengan BK, karena yang tahu tentang kejiwaan siswa itu adalah BK, karena memang sudah profesionalnya BK itu untuk menangani yang berkaitan dengan kejiwaan siswa atau perilaku siswa. Barulah kalau memang sudah di tingkat BK kerjasama dengan wali kelas sudah selesai menemukan suatu penyelesaian, maka nanti BK itu saya panggil. Kemudian kalau memang menurut saya itu sudah tidak melanggar dari aturan sekolah dan penyelesaian BK itu sudah dikira aman baik untuk internal dan eksternal sekolah, terutama bisa menyelesaikan pada kasus siswa itu untuk kedepannya, maka saya tinggal menyetujui saja, itulah yang saya jadikan keputusan. Selanjutnya, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya tetap lebih efektif itu dan tidak beresiko, ya, itu tetap saya pakai peraturan sekolah, ya. Karena di peraturan sekolah itu kan ada bobot-bobotnya. Kasus siswa itu kan tidak sama. Ada yang kasus kecil yang hanya tinggal ditegur, dibimbing saja. Kemudian ada kasus yang perlu penanganan khusus dari sekolah. Bahkan ada kasus yang memang sudah pada puncaknya, kasus besar misalnya, itu yang memang dalam poin bobotnya itu sudah harus dikeluarkan. Bukan dikeluarkan maksudnya, artinya dipindah tempatkan, dicarikan sekolah lain yang memang cocok untuk anak itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang banyak yang saya alami selama saya berada di Pakom ini,
yang sering itu adalah kurang sadarnya dari wali murid, karena ketika ada kasus pada siswa yang memang itu suatu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, ketika orang tua dipanggil, karena memang saya ini selama ini ketika kasus itu agak berat, maka sekolah akan melibatkan wali murid agar supaya wali murid itu tahu persoalan yang sebenarnya di sekolah. Karena kalau wali murid tidak dilibatkan nanti akan sepihak. Jadi saya tahu kondisi wali murid sekarang ini sudah beda dengan yang dulu, sehingga bahkan sekarang sudah dipersilahkan datang ke sekolah saja masih terkadang ada kesalahpahaman, sehingga akan menambah rumit di sekolah. Oleh karena itu yang paling pas bagi saya yang selama ini saya lakukan adalah kita duduk bersama antara sekolah dan pihak dari wali murid, sehingga dan alhamdulillah selama ini yang saya jalankan itu sukses dengan cara seperti itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung tingkat kasus atau kesalahan. Kalau kesalahannya hanya kenakalan kecil saja, langsung saya selesaikan di tempat dengan cara memberikan bimbingan kepada siswa, bahkan saya langsung yang memberikan mereka. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka saya serahkan, saya panggil anaknya melalui wali kelas, kemudian saya serahkan ke BK, karena di ruang BK itulah tempat anak itu untuk digembleng agar supaya menjadi anak yang lebih baik. Jadi tidak serta-merta langsung ditindak di tempat seperti yang Ibu tanyakan tadi. Yang saya maksud langsung saya laksanakan di tempat adalah sebatas teguran. Kemudian setelah itu ada tindak lanjutnya lagi, anak itu untuk dikembangkan penyelesaian kasusnya di ruang BK. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Selama ini mudah atau tidaknya saya tidak ada ikut campur atau campur tangan dari pihak luar. Jadi saya memang untuk mengatur suatu persoalan itu saya anggap akan selalu mudah kalau semua itu bisa terbuka dengan kasus itu. Dan dalam penyelesaian itu tidak ada tidak ada unsur kebencian terhadap siswa untuk menyelesaikan suatu kasus. Karena memang tugas saya dan juga guru adalah hanya untuk membuat anak itu menjadi berubah dari hal-hal yang tidak baik untuk menjadi baik. Jadi cukuplah diselesaikan oleh pihak sekolah sendiri dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi itu. Ya, mulai dari yang dilibatkan, mulai dari belas, BP, bahkan Waka, dan sampai ke kepala sekolah selalu mengadakan pertemuan rutin untuk membahas tentang bagaimana kondisi siswa selama ini. Sehingga alhamdulillah di SMA Pakong itu tidak terlalu banyak kenakalan siswa, karena memang ada waktu tertentu lah untuk memantau siswa itu. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema itu, Bapak? Saya selama ini harus selalu dan terus untuk bisa menyesuaikan diri. Karena terus terang di Pakong ini ada hal-hal unik dan tidak sama dengan karakter selama ini yang saya miliki, karena sebelumnya saya itu menjadi kepala sekolah di kota yang mungkin karakter dan kondisi lingkungan dari pihak wali murid dan pihak siswa tidak sama dengan yang di Pakong. Kalau yang di Pakong ini saya perlu ekstra hati-hati dan perlu menyesuaikan diri, sehingga terkadang saya juga harus lebih banyak belajar untuk bisa menyelesaikan suatu kasus di Pakong ini, karena kondisi dan situasi yang berbeda dengan apa yang selama ini sudah menjadi
karakter pada diri saya. Nah, terima kasih Pak, mungkin cukup sekian untuk wawancara saya kali ini. Semoga saya bisa mengambil pembelajaran dari Bapak dan bisa melaksanakan seperti apa yang sudah Bapak paparkan untuk pembelajaran saya ke depannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktu kepada saya untuk menjadi narasumber saya pada kali ini. Mohon izin Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hadi Suwono sebagai kepala sekolah di SMK Miftahul Qulub, Polagang Gadis Pamekasan. Alhamdulillah sampai saat ini jabatan yang diberikan yayasan masih tetap dipercayakan kepada saya, dan semoga dengan adanya wawancara ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Pada kali ini saya akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama di sini Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau budi moral? Selama ini di sekolah kami yang di bawah naungan pesantren atau di bawah yayasan, memang untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan etika, kita memerlukan suatu tertib khusus. Dan di lembaga kami di SMK Miftahul Qulub itu ada BK, saya dibantu oleh BK untuk mengidentifikasi itu, sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan etika siswa, kami tetap secara tepat ditangani agar tidak berlarut-larut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama di mana kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai etika? Untuk hal itu kami membutuhkan suatu pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan keberlangsungan dari pendidikan anak tersebut. Dengan adanya kasus yang sama-sama mempunyai nilai-nilai kebajikan, kita memberikan suatu keluasaan pada siswa itu sendiri. Salah satu contoh, siswa itu ada yang mempunyai kasus tidak tidak kerasan untuk sekolah. Yang satunya akibat tidak kerasan di sekolah atau tidak senang ada di pondok sehingga harus berhenti, otomatis dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Dengan hal itu maka harus diidentifikasi apa permasalahan yang dihadapi anak itu, kenapa dia tidak betah di pondok. Tidak betah di pondok itu kita identifikasi, kita carikan solusi. Ya. Itu kan sama-sama baik karena sama-sama ingin mencari ilmu. Namun permasalahannya kasusnya kan tidak betah. Ternyata kalau memang sudah tidak bisa diberikan kebijakan-kebijakan yang lain, otomatis saya memberikan kebijakan yang bisa memberikan anak tersebut tetap lanjut untuk bersekolah. Terima kasih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, wali kelas itu melaporkan permasalahan yang diterima kepada BK. Baru BK itu menangani, ya, setelah ditangani kasus-kasus itu dilaporkan kepada kepala sekolah. Selaku kepala sekolah, saya itu koordinasi dengan pihak pondok pesantren permasalahan anak ini. Dari pihak pondok pesantren juga diadakan komunikasi apa yang harus kita lakukan.
keputusan itu baru bisa jalan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif, kita melihat kondisi dari seorang siswa itu harus kita tangani secara memperhatikan psikologis dari siswa itu sendiri. Jangan serta-merta kita memainkan kekerasan atau memberikan hukuman tanpa adanya pendidikan khusus pada siswa itu sendiri. Salah satu contoh, siswa tidak mau bersekolah dan bahkan sering tidak masuk. Kalau di pondok pesantren kan siswanya ada di pondok tapi sering tidak masuk. Nah, itu juga akan menjadi permasalahan bagi guru-guru yang lain. Kenapa dibiarkan? Nah, itu harus kita identifikasi lagi. Memang kalau permasalahan di pondok pesantren untuk siswa memang sangat kompleks, sehingga harus memperhatikan dua arah antara kepentingan pondok dan kepentingan sekolah. Itu yang harus kita betul-betul diefektifkan agar siswa itu betul-betul terayomi dan mempunyai arah pendidikan yang lebih baik. Baik, Bapak. Lalu selanjutnya hal-hal apa yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang membuat ya kadang kalau sudah ada kebijakan dari pengasuh, kalau sudah ada kebijakan dari pengasuh terhadap siswa yang dimana orang tua siswa itu koordinasinya tidak langsung ke sekolah tapi langsungnya ke pengasuh, itu yang harus betul-betul saya sebagai pemangku kebijakan harus juga komunikasi atau konsultasi dengan pengasuh dengan asumsi-asumsi atau argumen-argumentasi yang diberikan kepada pengasuh supaya kebijakan yang akan diberikan oleh sekolah sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pengasuh. Itu yang sangat sulit bagi kami. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikannya? Lalu seperti apa bentuk prosedur yang Bapak jalankan? Yaitu kalau ada proses di problematika di dalam etika, pertama memang wali kelas yang menangani. Wali kelas melaporkan kepada BK. Kalau BK itu mampu melaksanakan tugasnya, itu tidak usah langsung saya yang menangani, cukup di BK saja. Jadwalnya di BK itu memang tiap hari ada monitoring ke kelas, koordinasi juga ke kelas, dibantu oleh wali kelas. Baru kalau problem itu tidak bisa diatasi atau sulit diputuskan oleh pihak BK, maka kepala sekolah memberikan keputusan. Selanjutnya, Bapak, apakah ada seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Faktor-faktor yang mempermudah itu sangat jelas bahwa koordinasi dari setiap pemangku jabatan, dari wali kelas, terus dari guru, dari BK, terus dari kepala program, karena di SMK itu kan ada kepala programnya. Nah, itu harus selalu koordinasi. Tanpa adanya koordinasi, maka penanganan siswa itu agak sulit kita lakukan. Ya, Bapak. Selanjutnya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Selama ini yang dapat saya saring sebagai pengetahuan bisa ditularkan kepada yang lain, yang guru-guru, bahwa dalam menangani kasus siswa, mari kita berpikir dengan hati,
jangan pakai emosi. Karena kemampuan siswa yang tidak sama, terus problematika siswa yang tidak sama, itu menjadi faktor penting untuk kesuksesan siswa. Ada siswa yang nakal tapi hormat kepada guru, hormat kepada orang tuanya, tanpa adanya penanganan yang khusus dia tidak akan mendapatkan yang terbaik. Sehingga kesimpulan saya, mari kalau kita mau menangani siswa, tanganilah dengan hati yang lembut, dengan berpikir positif, jangan negatif, hilangkan rasa emosi. Saya itu. Mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari saya. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.